Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Faisal. Di sini saya akan izin bertanya kepada Bapak perihal tentang PSL kepramukaan, yang mana dalam pertanyaan tersebut itu menanyakan seputar kegiatan apa saja yang ada di desa. Dan untuk pertanyaan yang pertama itu adalah saya ingin bertanya tentang faktor-faktor kemiskinan yang ada di desa. Nah, bisa Bapak simpulkan atau Bapak beri contoh apa saja yang kemiskinan yang ada di desa Cikalang? Jadi gini ya, untuk Kelurahan Cikalang, alhamdulillah sekarang yang disebut namanya kemiskinan itu sekarang sudah nggak gitu. Soalnya adapun dengan bantuannya dari sembako COVID-19 yaitu jadi membantu para warga masyarakat yang ada di sekitar. Adapun dari hasil umpamanya kas atau di RT RW itu dipergunakan untuk kepentingan warga sendiri gitu. Untuk teman-teman ini bisa berikan contoh tindakan kejahatan yang pernah ada di desa Cikalang. Ya, kalau tindak kejahatan yang dirasakan sekarang itu di Kelurahan Cikalang intinya yaitu adanya maraknya geng motor ya gitu. Geng motor sampai sekarang ya kita cuma bisa membina istilahnya mah ada yang pembinaan dari Babinsa Babinkamtipmas setempat yang bekerja sama RT RW untuk mengarahkan istilahnya jadi diberi kayak suatu pekerjaan atau gimana gitu, kita rangkul bersama gitu, dikasih program. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Kegiatan kebersihan lingkungan, bahkan misalnya ada juga masyarakat ataupun para siswa-siswa yang masih kecil yang suka membuang sampah sembarangan. Saya berikan contohnya kesalahan yang dilakukan oleh desa sendiri menangani itu. Jadi gini ya deh, di kita ini di Kelurahan Cikalang udah dibentuk yaitu namanya bank sampah, di mana warga Kelurahan Cikalang dituntut istilahnya untuk mengumpulkan istilahnya memilah barang yang kayak botol bekas atau kayak makanan sayuran olahan yang udah enggak berlaku yang busuk gitu, disimpan dalam suatu tabung dan nanti hasilnya barang tersebut bisa dipakai untuk pupuk cair ataupun pupuk sebagai pengrajin alat rajin gitu, kayak pengolahan dari bekas kopi atau gimana dibuat suatu kayak karpet atau tas gitu. Selama pelaksanaan di desa, nah apa saja sih kedepannya di desa itu, misalnya kegiatan misalnya yang diselenggarakan? Oh, jadi yang sekarang lagi itu ya lagi berjalan gitu. Ya, contohnya sekarang kan kita ada masalah ini pengaspalan jalan. Ini kalau kita mengadakan kayak pembuatan speeding komunal kan misalnya tidak bisa ya, nggak bisa, masalahnya lokasinya nggak ada. Jadi sekarang infrastruktur itu larinya ke pengaspalan jalan aja di Cikalang gitu. Selanjutnya pelayanan desa, memberikan contoh pelayanan desa terhadap masyarakat, apa aja sih yang diberikan desa kepada masyarakat, misalnya masyarakat yang miskin, masyarakat yang sudah menua. Yang pertama untuk yang miskin kita buatkan kartu KIS untuk membantu dia istilahnya untuk berobat. Yang keduanya yang manula, di sini kita suka ada kasih bantuan berupa bantuan paket untuk jompo dari Badan Anak Zakat Kota Tasikmalaya gitu. Izin berbicara kembali ya Bang.
tersebut itu kan ada poin dari saya pribadi itu katanya itu harus memberikan solusi ataupun seperti saran gitu Pak. Mohon izin ya Pak, tadi kata Bapak tuh untuk kemiskinan penduduk desa itu kan sudah ada ya Pak. Mungkin jika dilihat dari kita memang sudah tidak ada tapi untuk seperti halnya kalangan-kalangan seperti orang-orang yang seperti Bapak sebutkan tadi seperti geng motor itu, apakah pernah Pak kelihatan batang hidungnya tertangkap atau belum pernah misalnya tindakan kejahatan apa yang membuat warga tersebut jadi miskin. Kan kemarin masyarakat meskipun gara-gara COVID-19 contohnya ya. Nah untuk sekarang apakah ada tindakan seperti itu, baik itu penyakit maupun fisik dari manusia itu sendiri? Kalau sekarang ya kayaknya udah biasa saja gitu ya. Terus yang jadi kendala memang waktu kita cuman di sini kayak motor itu cuman merarai aja gitu. Ada salah satu kayak umpamanya apa berkerumun atau gimana kan gitu, jangan sampai bersifat anarkis atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan gitu ya. Jadi sebelum istilahnya itu terjadi kita lerai aja gitu sama Babinsa, Babinsa mengadakan istilahnya mah apa ronda malam gitu. Itu dicari siapa yang menjadi ketuanya, misalnya dari bagusnya gitu. ketua geng siapa atau siapa orang yang selalu ada meskipun dia bukan ketua, dicari dulu orang besar tersebut. Terus seperti Bapak tadi dia ronda malam, dan mudah-mudahan itu untuk kedepannya Iya betul. Terus untuk kebersihan lingkungan, solusi dari saya pribadi seperti halnya tiap minggu misalnya mengadakan agenda bersih seperti halnya di Sungai Cibulu ataupun di tong sampah yang ada di jalan sekarang. Apakah pernah atau sedang menjadi komunikasi untuk saat ini? Ya masalah kebersihan ya kita udah menghimbau ke para RT, para RW melalui via surat mengadakan ya istilahnya apa kerja bakti gitu per wilayah gitu. Nah, kalau masalah kayak Cimulu juga ya kan itu kan debit ini kan besar. Kita udah koordinasi ke pihak perairan provinsi untuk mengadakan di Peduk gitu istilahnya apa kalinya jangan sampai meluap, itu juga membutuhkan anggaran besar gitu. Ya, yang kendalanya masalah itu gitu, jadi pihak provinsi juga kalau belum ada anggaran belum ada kegiatan gitu istilahnya masalah kebersihan. Tiap melayangkan tiap itu apa Jumat bersih kita udah melayangkan surat ya gitu. Dan apalagi sekarang kan masalah DPD ya gitu. Kita larinya ke kebersihan masalah jemantiknya, bukan melaksanakan fogging. Misalnya menangani DPD itu sendiri, apakah ada tindakan-tindakan yang khusus untuk menangani misalnya untuk pasien COVID dilarang untuk bertatap muka selama 3 hari kepada masyarakat yang lain. Nah, apakah itu orang yang DPD itu sendiri ada tindakan seperti itu Pak? Ya kalau untuk DPD kita bekerja sama melalui puskesmas ya kadang kita melakukan fogging gitu. Fogging itu nggak sembarangan, ada aturannya. Terus yang kedua kita membentuk suatu satgas ya jemantik itu ya dari kader-kader gunanya untuk melaksanakan pemeriksaan
di tiap-tiap rumah dari bak sampah, bak mandi, dari bekas botol-botol mineral, ban gitu. Di situ kita pemeriksaan jangan sampai penyakit itu yang utamanya, jadi bukan di fogging seenaknya aja gitu. Solusi dari saya mengimbaukan itu kepada masyarakat untuk janganlah kurangilah begadang gitu. Ya betul. Begadang, jadi misalnya orang-orang yang ditugaskan untuk bekerja malam, Ya betul. misalnya memakai obat nyamuk, kan demam berdarah itu sendiri Betul. bersumber dari betul. Makanya dari itu jaga kerja malam untuk para masyarakat sekitar desa yang suka bergadang dalam melakukan aktivitasnya, karena untuk sebenarnya aturan kalau rumahnya maupun di area aktivitas yang sering dilakukan. Jadi menyambung dari emang betul ya, kita juga menyarankan menanam pohon sebenarnya yang bisa menghindari nyamuk tersebut, yaitu berupa kayak serai gitu terus pohon apa gitu. Terus yang keduanya kita memakai kelambu waktu tidur gitu. Tadi pelayanan bisa dimasyarakat solusi dari saya seperti kan untuk PKH itu Pak, pakai PKH seperti itu dilaksanakan atau sekali. Kalau PKH itu istilahnya kan ada yang menanganinya bukan kita istilahnya, ada bagian korlapnya. Jadi kalau kita tidak tahu kapan turunnya gitu, nggak tentu betul gitu. Untuk solusinya itu ya prasangka selain PKH, misalnya prasangka dari saya seperti atau pelayanan terhadap anak-anak kecil yang berusia kasus misalnya periksa kondisinya seperti kondisi berat badan supaya pertumbuhan supaya pertumbuhan mereka itu terjaga dan tidak membuat penghambat. Kan suka ada gitu seperti halnya anak kecil yang saat kecilnya itu sehat, tetapi saat dia menuju fase remaja dia malah terkena penyakit. Nah, diusahakan untuk mengadakan tersebut seperti posyandu, pengecekan terhadap anak-anak itu supaya mereka tatkala kecil menuju remajanya itu bisa terus sehat gitu. Ya betul apa yang disampaikan sama ya, jadi kita kan sekarang program BIA-nya vaksinasi gitu ya, istilahnya untuk mencegah hal-hal tersebut gitu. Sampai sekarang kan udah dilaksanakan bekerja sama dinas kesehatan, udah berjalan seminggu sekarang itu udah beres alhamdulillah kegiatannya itu program. Gimana? Gitu. Mungkin segitu ya Pak dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyampaian atau solusi yang saya berikan itu malah menyinggung ataupun tidak Bapak kenalkan. Tapi mudah-mudahan solusi dari saya ataupun mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa terus untuk kedepannya dan lebih semerbak lagi, lebih antusias lagi kepada masyarakat. Mungkin seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk selanjutnya harus